Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diardinati. Saya dari unit SMK Negeri 1 Suka, Kabupaten Indramayu. Saya guru mata pelajaran produktif TKJ, mengampu mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas WAN. Di sini saya ingin membawa atau memberikan materi tentang konfigurasi jaringan nirkabel, terutama adalah instalasi akses point menggunakan TP-Link tipe TLWR840N. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama mengevaluasi jaringan nirkabel, yang kedua mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat menganalisis kebutuhan perangkat jaringan nirkabel yang akan kita gunakan untuk praktek. Yang kedua, siswa dapat memilih dan melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel, terutama menggunakan TP-Link tipe TLWR840N. Kita membahas sedikit mengingatkan materi yang kemarin, bahwasanya pengertian dari jaringan nirkabel itu sendiri. Jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang bisa menggunakan dua perangkat untuk bertukar data tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Di sini ada beberapa jenis dari jaringan nirkabel. Terdiri dari yang pertama adalah WPAN, yang kedua adalah WLAN, yang ketiga adalah WWAN. WPAN adalah wireless PAN, di mana jaringannya itu cakupannya sangat kecil, yaitu kisaran 20 meter. Untuk WLAN itu adalah jaringan komputer yang memungkinkan user terkoneksi tanpa menggunakan kabel. Jadi kita bisa menggunakan hotspot atau WiFi di sini. Sedangkan WWAN adalah jaringan yang sudah mencakup atau menjangkau area yang sangat luas dibandingkan dengan wireless LAN ini. Itu adalah jenis-jenis dari jaringan nirkabel itu. Di sini kita akan membahas tentang langkah-langkah konfigurasi atau instalasi untuk membangun WLAN. Alat apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita konfigurasi WiFi ini atau access point ini? Yang pertama itu adalah kabel UTP. Di sini kabel UTP kita bisa menggunakan kabel cross atau kabel straight. Nah, di sini alangkah lebih baiknya kita menggunakan kabel straight. Terus yang kedua itu adalah access point. Kita harus menyediakan, harus ada access point-nya. Yang akan digunakan di sini adalah access point tipe TLWR840N. Dan yang ketiga itu laptop atau PC. Dan yang keempat itu adalah handphone. Handphone ini kita fleksibel lah. Kita karena WiFi kita bisa koneksikan menggunakan handphone, atau kita bisa untuk mengeceknya menggunakan WiFi di laptop. Langsung saja kita ke konfigurasi access point-nya ya. Apa sih, bagaimana sih? Yang pertama kita di sini konfigurasi access point TP-Link ini kita bisa setel atau kita bisa instalasi dia sebagai access point ataukah sebagai router, karena kebetulan tipe TP-Link TLWR86 ini sudah terdapat router di dalamnya. Jadi kita bisa menyeting router. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas adalah tentang konfigurasi access point-nya. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah kita sambungkan terlebih dahulu laptop dengan TP-Link menggunakan via kabel tadi yang kita siapkan, yaitu menggunakan straight. Setelah itu kita sambungkan kabel access point dan juga laptop kita. Nah, jadi kita sambungkan. Nah, sedangkan di access point-nya kita taruh itu jangan di internet ya, jangan disambungkan ke WAN, tapi kita sambungkan ke LAN. Bisa ke port 1, bisa ke port 2, bisa ke port 3, atau bisa ke port 4. Kebetulan untuk tipe TLWR86 ini ada 4 port ya. Yang pertama ada port untuk WAN, yang selebihnya itu untuk LAN-nya. Dan selanjutnya kalau sudah kita hubungkan
kita buka langkah yang kedua, kita buka aplikasi browser. Contohnya seperti Mozilla, Chrome, ya, internet. Nah, itu kita tinggal memilih aja kita terbiasa menggunakan aplikasi browser yang mana. Nah, saya akan menggunakan aplikasi browser Chrome. Kita buka Chrome-nya, terus di langkah yang ketiga, setelah kita buka Chrome, kita ketikkan IP default dari TP-Link-nya. Berapa IP default-nya? IP default-nya ini adalah 192.168.0.1. Nah, ini adalah IP default yang dimana kalau akses point yang baru itu pasti akan IP defaultnya, dan ini bisa ada tertera di belakang ya, biasanya di belakang tertera ada. Setelah kita ketikkan, kita enter, maka akan muncul tampilan login. Nah, login di sini kita masukkan untuk username dan passwordnya. Kita nggak tahu apa sih passwordnya, nggak usah kita bingung atau apa, itu biasanya di belakang ya, atau bawaannya itu sudah ada, dan itu biasanya defaultnya itu adalah untuk username adalah admin, untuk passwordnya juga admin. Jadi kita ketikkan username admin, password admin. Setelah itu klik login. Langkah yang keempat, setelah kita login, muncul tampilan di situ. Kita bisa memilih, sebenarnya kita bisa manual atau kita secara cepat. Kita cari atau kita menggunakan cara cepat saja. Nah, di sini tampilan ini kita memilih quick setup. Kita klik quick setup, setelah itu kita klik next. Nah, kalau sudah muncul tampilan yang berikutnya. Nah, ini langkah kelima. Di tampilan berikutnya itu ada operation mode. Nah, quick setup ya, quick setup operation mode. Nah, di sini kita memilih operasi yang akan kita gunakan itu apa. Kita pilih access point karena kita akan menjadikan TP-Link ini dia sebagai access point. Nah, setelah udah kita pilih access point, kita klik next. Setelah kita klik next tadi, muncul tampilan baru. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah nama untuk wifi-nya, hotspot-nya ya, SSID. Nah, SSID itu nama wifi-nya, agar pada saat kita mau terkoneksi dengan access point tersebut, kita tahu oh itu adalah access point kita. Nah, maka di sini SSID itu atau wireless network name-nya kita beri nama ID atau SSID yang mudah kita ingat lah, atau apa saja bebas. Di sini saya contohnya adalah memasukkan TKJ Sukra. Setelah kita memasukkan access point, kita memilih security ini untuk keamanan. Kalau misalkan merasa tidak perlu kita menggunakan akses security ya, kita tidak usah, kita bisa mendisable security-nya. Jadi siapapun bisa untuk connect atau terhubung dengan wifi kita. Tapi kalau misalkan kita membatasi dan kita ingin memprivasi, nah maka kita bisa memilih security. Kita klik security-nya, kita masukkan password yang akan kita gunakan, sehingga nanti apabila ada orang lain atau ada siapapun yang ingin terkoneksi dengan wifi kita, maka harus memasukkan password juga. Di sini passwordnya juga harus dimasukkan. Silahkan kalian masukkan passwordnya, terserah kalian, yang penting mudah diingat. Terus setelah itu kita klik more advanced wireless setting. Kita pilih more advanced wireless setting. Di sini kita checklist. Nah, setelah kita checklist, kita bisa memilih modenya, lokasi jaringannya itu apa yang ingin kalian pilih di situ. Kalau merasa sudah sesuai dengan pilihan kalian ya, modenya, lokasinya, dan channelnya yang akan kalian gunakan. Nah, kalau sudah sesuai, baru setelah itu boleh kita klik selanjutnya, kita klik next. Setelah kita klik next, muncul tampilan baru yaitu network setting. Di sini kita menyeting tentang IP atau
apakah kita akan memberikan IP itu secara DHCP atau secara IP static ya. Kita di LAN type-nya, di LAN-nya, tipe LAN-nya, di tipe LAN-nya itu kita pilih static IP. Untuk apa? Agar kita bisa mengingat, oh ini adalah IP jaringan kita yang kita buat. Nah, jadi kalau mau kita menentukan IP yang sesuai dengan keinginan kita, maka di dalam LAN tipe LAN ini kita gunakan static. Tapi kalau misalkan saya ngikut dengan ISP aja atau modem saja, boleh ya. Maka kalian gunakan DHCP. Tapi untuk lebih mempermudah mengontrolnya, maka kita gunakan static IP. Nah, saya di sini contohnya adalah kita gunakan static IP. IP yang akan saya gunakan untuk jaringan saya yang akan saya buat itu adalah saya menggunakan IP kelas A. Contohnya misalkan IP address saya adalah 16.16.16.1. Subnet mask yang saya gunakan adalah 255.0.0.0. Setelah sudah saya setting, nah setelah itu kita pilih DHCP server agar access point ini secara otomatis atau secara DHCP memberikan IP terhadap perangkat yang akan terkonek dengan WiFi kita. Setelah kita selesai menyeting IP, maka kita akan lanjut ke tampilan berikutnya ya, ke tampilan review setting. Jadi kita melihat kembali, mengecek hasil konfigurasi yang telah kita buat, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai. Nah, kalau memang sudah sesuai, sudah benar ya, kita udah teliti, oh ternyata sudah benar, sudah selesai. Nah, maka kita bisa klik finish. Setelah klik finish, kita tunggu ya, kita tunggu sampai prosesing itu sampai 100% karena dia akan merestart access point-nya sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita lakukan. Kita tunggu sampai 100%. Setelah proses sudah 100%, maka tampilan akan kembali ke tampilan awal, yaitu tampilan login. Dia meminta login kembali, tapi biasanya kadang error. Karena apa? Karena IP yang tadi kita gunakan atau default IP-nya access point tadi yang 192.168.0.1 itu sudah kita rubah, maka dia akan error. Nah, yang akan kita panggil berarti adalah IP yang sudah kita buat tadi untuk mengontrolnya. IP berapa? Contoh saya adalah IP-nya 16.16.16.1. Kita klik itu, kita enter, maka dia akan login lagi. Kalau sudah tampilan login seperti itu, berarti konfigurasi yang sudah kita lakukan kepada access point ini itu sudah berhasil. Nah, apakah sudah berhasil atau tidak? Coba kita koneksikan ya. Kita koneksikan, bisa menggunakan WiFi laptop ataupun menggunakan WiFi handphone. Kita koneksikan, kita buka WiFi laptop terlebih dahulu, kita buka, kita cari SSID yang sudah kita buat tadi, yaitu TKJ Sukra. Saya buka, setelah itu kita masukkan. Nah, setelah itu kita lanjutkan berikutnya. Nah, apabila terhubung, maka WiFi yang kita buat atau kita konfigurasi itu sudah benar. Nah, kalau menggunakan handphone, berarti buka WiFi handphonenya, kita hubungkan, kita cari nama WiFi yang sudah kita buat tadi, kita login, kita masukkan WiFi, sehingga apabila dalam WiFi-nya itu sudah tertulis tersambung dan kita lihat IP-nya, apakah IP-nya sama dengan IP yang sudah kita buat. Kalau sama, berarti proses konfigurasi yang sudah kita lakukan itu sudah benar dan sudah selesai. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk materi tentang instalasi access point. Sekian dari saya. Kita akhiri pembahasan ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.